Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe dan sudah mendukung channel saya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mengupdate beberapa bahan yang pernah lepas batok dan sudah saya pakai batok tempelan teman-teman ya. Masalah klasik membuat bonsai kelapa teman-teman ya, yaitu lepasnya batok teman-teman ya. Dan saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Bambang Rohadi. Bertanya kemarin teman-teman, bagaimana cara memasang batok kelapa yang sudah lepas, apakah menggunakan lem, paku, atau pasak, dan lem apa yang digunakan jika dilem teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Bambang Rohadi. Pada video sebelumnya juga saya pernah mengelem batok teman-teman ya. Kalau tidak salah saya ini teman-teman bahannya, dua bahan ini tidak saya buatkan cara pengelemannya teman-teman, namun ini bahan saya update terlepas batok karena pembusukan isi batok teman-teman ya. Dan yang saya buat kontennya teman-teman, ini ada kontennya tentang pemasangan batok teman-teman. Ini saya perlihatkan, saya menggunakan lem ini teman-teman. Saya menggunakan lem setan, di sini namanya lem setan karena sepertinya ini lem Cina teman-teman ya. Di Pekanbaru kami menyebutnya ini hanya lem setan teman-teman ya. Dan saya menggunakan bubuk kopi untuk perekatnya teman-teman ya. Bubuk kopi kita oleskan dan sedikit sabut kelapa teman-teman ya, untuk sebagai pengganti pasak ya teman-teman. Jangan kita menggunakan paku ya teman-teman ya, karena bonsai kelapa ini batangnya kecil, tidak sama dengan pohon kelapa di alam. Jika pohon kelapa di alam yang sudah pohon besar itu dipaku pun tidak masalah teman-teman ya. Namun jangan kita lakukan pada bonsai kelapa kita, memberi paku atau pasak untuk memasang batok teman-teman. Cukup dengan lem. Oke teman-teman. Dan sekalian teman-teman, ini ada bahan saya yang terlepas batok teman-teman ya, namun saya belum segera mengelem ini karena pelepasan batok itu teman-teman, saya nilai ada dua macam penyebab terlepasnya batok teman-teman ya. Kita perlu tahu batok kita yang lepas itu normal atau tidak teman-teman ya. Jika dia lepas normal, itu batok isi di dalam batok itu habis normal dan kering teman-teman ya. Jika dia terlepas dengan secara tidak normal, itu biasanya terjadi pembusukan dan banyak penyebab kenapa dia bisa lepas tidak normal teman-teman ya. Bisa karena stres, goyang, atau terlalu goyang batok itu teman, sehingga dia terlepas. Dan jika dia terlepas dengan secara tidak normal teman-teman, seperti bahan-bahan saya yang tiga ini jangan kita langsung memasang batok ya teman-teman ya, jika dia terlepas tidak normal. Cara mengetahui kita batok itu lepas normal atau tidak, kita bisa memukul-mukul batok ini teman-teman saat dia terlepas. Seperti ini bunyinya nyaring teman-teman ya, dan seperti ini teman-teman. Ini nyaring, ini juga teman-teman. Ini nyaring, itu artinya batok habis normal ya, kosong ya teman-teman ya. Namun jika dia masih padat teman-teman, seperti ini teman-teman, ini batok masih asli teman-teman ya, dan kita bisa dengarkan bunyinya. Ini bunyinya masih sedikit padat, itu artinya nutrisi di dalam masih ada. Namun jika dia terlepas, dia pasti busuk teman-teman ya. Jika dia membusuk teman-teman, kita jangan langsung memasang batok tersebut, karena dengan terlepasnya batok secara tidak normal dengan busuk itu pasti akan mengganggu pertumbuhan kelapa kita. Untuk mensiasatinya teman-teman, kita fokus dulu menyuburkan bahan bonsai kelapa kita. Seperti ini teman-teman, ini lepas karena pembusukan batok sekitar 7 bulan yang lalu teman-teman ya. Dan ini daun terakhirnya teman-teman saat lepas batok. Dan yang ini 1, 2, 3, 4 daun baru pasca saya melakukan penyelamatan teman-teman ya, maksudnya penyuburan kembali karena dia terlepas
secara tidak normal. Jika kita langsung mengelem teman-teman, itu bisa berisiko teman-teman ya, karena efek ini lem ini adalah bahan kimia teman-teman ya. Jika akar serabut belum bisa mandiri, dia akan mati teman-teman pasca kita mengelem. Namun jika seperti ini teman-teman, ini sudah kita pastikan hidup. Ini sekitar 7 bulan lalu dan dia sudah menumbuhkan 4 daun. Saya tidak terlalu mengkerdilkannya teman-teman ya, karena ini bonggol terlalu kecil jika dikerdilkan secara ekstrim, dan saya mempertahankan daun sebesar ini terlebih dulu teman-teman pasca pelepasan batok untuk penyuburannya kembali teman-teman. Dan saat ini akan saya pasang batok ini teman-teman. Ini saya rasa sudah aman untuk kita memasang batok karena dia sudah kita suburkan pasca dia lepas tidak normal. Jika dia lepas normal teman-teman, tandanya kan batok ini masih sudah kosong. Ini bukan batok asli teman-teman, ini batok mati, ini batok variasi, bukan batok bekas terlepas teman-teman ya. Karena jika kita memasang batok aslinya, ini batok besar nih teman-teman, kita pasang batok yang variasi saja teman-teman. Dan caranya teman, ini tidak perlu kita beri pasak paku ya teman-teman ya, cukup kita berikan sabut. Ini juga sudah pernah saya pakai pada bahan terdahulu teman-teman. Ini kita berikan sabut terlebih dahulu teman-teman, pangkal ini lem G nya teman ya, kalau di Pekanbaru dibilang lem setan. Pangkal ini teman-teman kita tempel saja menggunakan sabut kelapa atau kokopit, gampang saja teman-teman, seperti ini teman-teman, sedikit banyak lemnya teman-teman. Jika dia berlubang kita bisa tusukkan ke lubang ini ya teman-teman, dan langsung saja kita tempelkan seperti ini teman-teman. Ini catnya kita bawa ke atas, nanti saya bisa kita cat ya teman-teman ya. Ini kita lem lagi teman-teman, dan kita taburkan bubuk kopi di sini teman-teman untuk memperkuatnya teman. Dan bubuk kopi ini akan hitam dan dia jika dia nanti sudah mengering, dia akan mengesankan seperti seolah-olah ini batang teman-teman ya. Dan ini pengeleman batok ini teman-teman jangan kita lakukan pasca terlepas batok ya teman-teman ya. Jika batok kita baru lepas, kita biarkan terlebih dahulu minimal sampai kita memastikan bahan ini tumbuh 1 daun minimal ya teman-teman ya, 1 bulan atau 2 bulan. Jika dia pasca lepas batok dia masih bisa menumbuhkan daun baru, itu artinya bonsai kelapa kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman, kita tambahkan kembali bubuk kopinya nih. Selesai teman-teman. Ini selesai, sudah itu gampangnya teman-teman. Tambahkan lagi sedikit teman ya agar lebih kuat. Dan ini pasca lepas batok sudah saya suburkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini batok bukan baru terlepas. Sebelum ini saya ground, ini semua saya tutup teman-teman ya, dan kita bisa cek akarnya teman-teman, apakah ada pertumbuhan akar baru di sini. Ini jika kita rasa sudah cukup kuat, ini kembali kita bisa ekspos teman-teman ya. Alhamdulillah ini ada akar baru teman-teman. Ini ada akar baru. Nah, ini sebelum lepas batok teman-teman, ini sudah saya ekspos akar, ini lebih tinggi, namun karena lepas batoknya tidak normal, saya kembali menanam seluruh akar ya teman-teman. Dan di atas ini saya tutup juga dengan akar dengan tanah teman-teman ya. Dan ini ada akar baru teman-teman, dan alhamdulillah ini artinya bahan ini kembali subur karena dia mampu menumbuhkan akar baru meskipun sudah tanpa batok. Oke teman-teman, dan ini memang sudah aman kita memasang batok variasi. Oke teman-teman, kita lihat ini
daunnya sepertinya ini teman-teman, jika kita ingin kerdil daripada ini kembali, ini bisa kita buang sekarang. Namun ini saya set agar pelepah batang tidak kurus teman-teman, saya biarkan dia setinggi ini teman-teman, agar pelepahnya kembali besar dan normal teman-teman ya. Karena awalnya ini cukup besar tebal pelepahnya teman-teman, pasca pelepasan batok dia mengurus karena sudah tidak ada batok. Beruntung teman-teman, ini akar serabut mampu dia beradaptasi tanpa batoknya teman-teman ya. Sehingga dia masih bisa hidup. Oke teman-teman, sekian dulu untuk jawaban pertanyaan rekan kita Bambang Alwadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.